Jadi teman-teman, di sini saya mau membuat eh, pernyataan tanggapan, yang mana pernyataan tanggapan ini terkait dengan pernyataan dari seorang pendeta yang namanya Pendeta Gilbert Lumoindong. Saya yakin kalian semua pasti udah tahu beliau ini siapa, dan ya pasti kita semua udah mengetahui siapa beliau ya. Nah, di sini saya mau membuat tanggapan terkait pernyataan dari Pendeta Gilbert tentang Yesus bukan anak Allah. Dan kita semua pasti udah tahu pernyataan beliau ini cukup mengundang kontroversi ya di dalam jagat kekristenan. Nah, saya akan, ya seperti yang biasanya, saya akan membacakan dari apa yang saya tulis terkait tanggapan saya terhadap ajaran-ajaran yang berbau penyimpangan di dalam teologi kekristenan ya. Oke, tanpa berlama-lama saya langsung aja. Jadi eh, cukup mengundang kejutan ketika tatkala realita menatapi fakta bahwa seorang pendeta Gilbert Lumoindong membunyikan statement yang mengunjang jagat umat Kristen di seluruh tanah air. Dalam sebuah video, pendeta Gilbert mengatakan bahwa Yesus bukan anak Allah. Dan itu bisa dilihat dalam link ini ya, link YouTube ini. Ini link YouTube-nya. Dan saya yakin, saya rasa ini bukan AI. Ini bukan video bikinan AI. Karena saya pertama kali menonton video ini itu bukan di YouTube, tetapi saya melihat sendiri di dalam akun Instagramnya Pendeta Gilbert. Ketika saya menonton, ketika saya pertama kali menonton video itu yang diunggah oleh Pendeta Gilbert dari akun Instagramnya, saya udah merasa aneh di situ ya. Tapi waktu itu saya belum nggak nyangka sama sekali bahwa ini akan menjadi seviral ini. Tetapi intinya adalah dari pertama saya udah merasa aneh dengan ajaran yang disuarakan oleh Pendeta Gilbert di dalam video di akun Instagramnya itu ya. Jadi dalam video itu, dan seiring berjalannya waktu, dalam waktu yang singkat, tidak lama setelah saya menonton video di Instagramnya itu, ternyata omongan beliau ini mendadak viral gitu. Jadi dalam video itu Pendeta Gilbert mengatakan begini, Yesus bukan anak Allah karena dia Allah itu sendiri, tapi karena dia Allah yang mengosongkan diri, kata Filipi bilang, maka dia disebut anak Allah yang untuk seketika, kata Ibrani bilang, dibuat lebih rendah daripada Allah supaya dia dapat menanggung dosa dunia. Jadi istilah Yesus lahir bukan hakikat, itu hanya cara turunnya mengosongkan diri menjadi sama dengan manusia. Makanya istilah Yesus lahir hanyalah konsekuensi alamiah kedatangan Yesus, kedatangannya ke dunia sebagai manusia. Namun kebenarannya, hakikatnya adalah Yesus turun dari surga. Dan satu-satunya cara, karena dia adalah Allah yang penuh kemuliaan, satu-satunya cara dia bisa ada di dunia yang penuh dosa ini, dia harus kosongkan dirinya. But he is ready to do anything to save us. We are on his mind. Dia tahu kita sedang menuju kepada kebinasaan, dan dia mengerti betul hanya darah yang bisa menebus dan menyelesaikan dosa kita. Katakan amin. Jadi itu ya omongan dari Pendeta Gilbert ya. Jadi di sini Pendeta Gilbert mengatakan istilah Yesus lahir itu bukan hakikat. Yang benar itu hakikatnya Yesus turun dari surga. Ya, Pendeta Gilbert mengatakan istilah Yesus lahir ya, ini ya. Pendeta Gilbert mengatakan istilah Yesus lahir ini itu bukan hakikat. Istilah Yesus lahir bukan hakikat. Yang benar itu hakikatnya adalah
Yesus turun dari surga. Nah, kalian nangkap sampai di sini teman-teman? Jadi maksudnya, Yesus lahir itu bukan hakikat. Yesus turun dari surga itu baru hakikat. Gitu ya narasi dia. Kalian gak merasa ini aneh? Apakah kalian gak merasa ini suatu narasi yang aneh? Jadi Yesus itu turun ke dunia itu dengan cara apa? Dengan cara lahir kan? Berarti kelahiran itu satu paket dengan turun dari surga. Tapi melihat narasi pendeta Gilbert, dia ini memisahkan dua istilah yang seharusnya terbungkus dalam satu kotak. Menurut saya teman-teman, ini menunjukkan falasi logik. Atau mungkin bisa dibahasakan falasi teologis. Dan logika yang terpeleset ini semakin jelas ketika dia membahasakan itu sebagai konsekuensi alamiah kedatangan Yesus ke dunia menjadi manusia. Bagaimana pendeta sekelas Pak Gilbert ini bisa membedakan dua penyebutan yang seharusnya memaksudkan arti yang sama? Bagaimana? Lagi pula, gimana ceritanya itu dia bilang Yesus lahir bukan hakikat? Gimana dia bisa mengatakan seperti ini? Gimana ceritanya itu dia bilang Yesus lahir itu bukan hakikat? Dalam kristologi, inkarnasi Yesus atau kelahiran Yesus itu menyebabkan penggandaan hakikat. Hakikatnya ditambahkan kepada pribadi. Itulah inkarnasi. Tapi dia bilang Yesus lahir itu bukan hakikat. Gimana ini? Ini menunjukkan pemahaman kristologi yang kacau balau. Lebih lucu lagi, blunder ini dilakukan oleh seorang pendeta terkenal. Kok bisa gitu? Jadi, begini ya. Saya kira semua orang tahu pendeta Gilbert ini bukan tipikal pendeta yang kental dengan doktrin. Rasanya akan lebih elegan kalau Bapak, ini saya ngomong buat Bapak ya, buat Pak Gilbert, kalau Bapak mendengar ini saya sampaikan buat Bapak. Rasanya akan lebih elegan kalau Bapak melawak saja di atas mimbar seperti dulu, daripada Bapak menyentuh area teologis, yang mana area teologis itu bukan bidang Bapak di bagian itu. Tapi ujung-ujungnya malah Bapak memaksakan untuk menyentuh area teologis. Tetapi ujung-ujungnya malah menghasilkan penjabaran yang kacau balau. Rasanya daripada harus seperti itu, rasanya akan lebih elegan kalau Bapak melawak saja di atas mimbar seperti yang dulu ya Pak. Gitu. Kenapa pendeta Gilbert harus melakukan transformasi gaya khotbah seperti ini yang akhirnya malah melahirkan fatalisme? Kenapa? Ini wilayah kristologi. Kalau Bapak mengajar salah, Bapak menyesatkan banyak orang. Akan ada banyak sekali umat atau jemaat yang pemahamannya menyeleweng karena fatalisme yang Bapak ajarkan. Kalau Pak Gilbert menonton ini, mungkin Bapak bisa merenungkan hal ini ya. Di dalam Alkitab, ada kelompok ayat yang menekankan kealahan dari Yesus. Tapi di dalam Alkitab yang sama, kita juga menemukan adanya ayat-ayat yang menekankan keanakan dari Yesus. Saya kira dalam video ini saya nggak perlu lagi mengutip ayat-ayatnya, karena saya lihat sudah banyak video-video yang beredar yang menegur video-video dari pendeta yang beredar yang menegur kesalahan kristologis menurut versi pendeta Gilbert. Itu sudah banyak sekali ya. Ada versi pendeta Ezra Soho. Ini judulnya meluruskan pernyataan pendeta Gilbert. Yesus bukan anak Allah tapi Allah. Ada juga versi pendeta Muri Waliyanto Matalu.
Judulnya Aroma Sabellianisme dalam Khotbah Pendeta Gilbert Lumoindong. Ini versi Pak Diki Gadas. Judulnya, ya kalian bisa baca sendiri di sini. Ini judulnya. Lalu ada juga versi dari Ferdi Johannes. Ini judulnya ya. Dan saya kira masih ada lagi, tapi saya nggak perlu saya tampilkan semuanya ya. Nah, intinya begini. Ada dua kelompok ayat. Bahwa Yesus itu Allah dan bahwa Yesus anak Allah. Mana yang lebih kuat? Yang lebih kuat adalah, mana yang lebih kuat? Yang memegang satu kelompok ayat atau yang memegang kedua kelompok ayat? Tentu lebih kuat yang memegang dua kelompok ayat kan? Kasus semacam ini itu sudah umum sekali kita hadapi di dalam dunia pembelajaran doktrin Alkitab. Dan untuk menyikapi ini, kita bisa memegang kedua kubu ayat, lalu menemukan harmonisasi atau sinkronisasinya untuk ditafsirkan bersama-sama. Bukan malah fanatik memegang yang satu kelompok ayat dan serta-merta membuang kelompok ayat yang lain. Bukan begitu cara baca Alkitab. Ini saya kutip satu statement dari Pendeta Ezra ya, Pendeta Ezra Solo. Dia statementnya seperti ini. Masalah hakikat, sang anak mempunyai hakikat yang sama dengan sang bapa. Seperti saudara mempunyai hakikat sebagai manusia. Maka saudara adalah anak manusia, sekaligus juga saudara adalah manusia. Dan itulah yang Yesus bicarakan sebagai anak Allah. Sebagai anak Allah, kesatuan hakikat Bapanya. Ya. Dan itulah yang Yesus bicarakan sebagai anak Allah, kesatuan hakikat Bapanya. Saya kalau nonton video-video di zaman dulu, ya, maksudnya video-video Pendeta Gilbert yang zaman dulu, saya lihat dia ini sangat berkarisma sebagai pendeta. Wibawanya kuat sekali. Dia membuat begitu banyak orang memakukan tatap wajahnya mendengar ceramah yang dia bawakan dalam tutur kata yang baik dan jelas. Dia sangat hebat dalam hal itu, dan tidak ada yang seperti dia. Jadi rasanya sangat disayangkan kalau pendeta sekaliber dia malah mengajarkan yang seperti ini. Dia mengajarkan Yesus bukan anak Allah. Saya mengakui Pendeta Gilbert ini bukan pendeta sembarangan. Ya, coba kita sedikit melihat track record dari Pendeta Gilbert di dalam pelayanannya ya. Ini saya kutip dari sumber Wikipedia. Tertulis seperti ini. Gilbert Lumoindong, lahir 26 Desember 1966, merupakan seorang pendeta asal Indonesia. Ia terkenal sebagai salah satu pembawa acara penyegaran rohani agama Kristen di RCTI pada tahun 1992 hingga 1997. Ya, ini acara ini, penyegaran rohani agama Kristen ini, dulu saya suka nonton di televisi di RCTI waktu saya masih kecil ya. Saat masih kecil, Gilbert sempat mengalami sakit saraf pada otaknya yang ia derita sampai usia 10 tahun sebelum kemudian ia sembuh dan memutuskan untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Pada usia 17 tahun, Gilbert mulai aktif sebagai pengkhotbah di beberapa organisasi pemuda Kristen. Gilbert kemudian kuliah di Lembaga Pendidikan Teologi dan Indonesia dan lulus diploma pada tahun 1990. Wah, ini saya belum lahir ini. Ia kemudian melanjutkan studi teologinya di Institut Teologi dan Pendidikan Indonesia. Gilbert sempat menjadi ketua Gospel Overseas pimpinan John Hartman pada tahun 1993 hingga 1997. Kalian tahu pendeta John Hartman ini dulu tahun 90-an itu sering muncul di layar kaca televisi, dan seingat saya itu seringnya di televisi, di RCTI, dan saya suka nonton ini, pendeta bule yang namanya John Hartman ini. Sekarang beliau sudah meninggal.
Gilbert sempat menjadi ketua Gospel Overseas pimpinan John Hartman pada tahun 1993 hingga 1997, dan juga ia sempat menjadi jemaat di ini pendeta Gilbert ya, saya rasa ya, bukan pendeta John Hart. Ini pendeta di sini pendeta Gilbert atau pendeta John Hartman ya, nggak ada keterangan di sini ya. Ia juga sempat menjadi jemaat di Gereja Tiberias Indonesia sebelum akhirnya ia memisahkan diri dan mendirikan GL Ministry pada tahun 1998. Ya, sumber dari Wikipedia. Cuman kalimat ini saya terus terang saya agak kurang paham nih. Karena menurut Wikipedia, tapi saya menemukan perbedaan informasi ketika saya membaca dari sumber yang berbeda. Ini dari sumber ini ya. Ini ya. Ini linknya dari sini. Dari sumber yang berbeda saya menemukan informasi seperti ini. Ini nggak usah saya baca. Ini saya bacakan aja deh. Tiberias sendiri berdiri pada 17 Agustus 1990. Gembalanya pendeta Dr. Yesaya Pareji menjual aset-aset berharganya untuk kemudian mendirikan Gereja Betel Indonesia Jemaat Tiberias. Pengkhotbah yang pernah berkhotbah di gereja ini pada awal perjalanannya sangat banyak. Mulai dari pendeta Erastus Sabdono, ini kalian pasti tahu ya dia ini. Pendeta John Hartman yang tadi. Berarti memang dia ini si pendeta bule ini memang jemaat Tiberias ya. Kelihatannya ya. Berarti ia di sini. Ini John Hartman ya. Ia John Hartman sempat menjadi jemaat di Gereja Tiberias Indonesia. Ia di sini bisa mengarah pada pendeta Gilbert, bisa juga mengarah pada pendeta John Hartman di sini ya. Pendeta Erastus Sabdono, pendeta John Hartman, pendeta Frankie Pantou, pendeta Ara Siahan, pendeta Gilbert Lumoindong, pendeta Yuda Mayilor, bahkan sampai saat ini beberapa nama seperti pendeta Petrus Octavianus, pendeta Saudarmaji Said, pendeta Joshua Tumakaka, pendeta Dolph Langkai. Nah ini saya tahu dia, dan ini salah satu pendeta hebat di dalam Sinode Tiberias. Saya dulu sering hadir di dalam khotbahnya, di dalam ruangan ibadah yang mana ibadah itu dipimpin oleh pendeta Dolph Mayangkai ini ya. Pendeta John Adiguna, Joseph Prince masih tercatat sebagai pembicara tetap di Tiberias ya. Tapi kalau saya tidak salah, mohon maaf mungkin saya keliru, tapi kalau saya tidak salah, pendeta Dolph Mayangkai ini udah meninggal. Sudah almarhum ya, kalau saya tidak salah ya. Sekali lagi kalau saya tidak salah ya. Dan kalau ternyata pendeta Dolph Mayangkai ini masih hidup ya, maaf saja. Tapi saya katakan ini kalau tidak salah ya. Kalau saya tidak salah, saya pernah baca berita bahwa pendeta Dolph Mayangkai ini udah meninggal. Nah lalu yang menarik di sini, dari sumber di sini ya, ada kata-kata begini. Tahun 2006, pendeta Gilbert Lumoindong yang merupakan ketua 2 Sinode Tiberias mengundurkan diri dari Tiberias karena dia menjadi gembala jemaat di GBI Glow Fellowship Center. Mengundurkan diri dari Tiberias tahun 2006. Tapi di sini ia memisahkan diri dan mendirikan GL Ministry pada tahun 1998. Nah, gimana ini? Mana yang benar? Kelihatannya sumber kedua di sini ini lebih akurat ya kelihatannya. Karena dalam YouTube yang berjudul Pesan Natal Pendeta Gilbert di Natal Tiberias Indonesia tahun 2004, Pak Gilbert menutup acara Natal itu dengan kata-kata hebatnya, dan itu tahun 2004. Jadi tahun 2004 Pak Gilbert ini masih
aktif berkhotbah di Tiberias. Masih. Jadi memang agak membingungkan ketika saya agak kurang ngerti ketika melihat Wikipedia mencatat bahwa ya ini pendeta Gilbert memisahkan diri dan mendirikan GL Ministry pada tahun 1998. Atau apakah ia memisahkan diri di sini itu maksudnya bukan memisahkan diri bukan keluar dari Tiberias, tapi bahwa pendeta Yesaya Paraji memisahkan diri dari GBI dan membentuk naungan sinodenya sendiri, yaitu Gereja Tiberias Indonesia. Ataukah maksudnya begitu? Ya mungkin aja ya. Nah, dalam artikel yang udah lama, saya mendapati kata-kata yang saya nggak terlalu ingat persisnya, tapi kurang lebih kata-katanya kurang lebih seperti ini. Ini link artikelnya saya udah nggak simpen ya, mungkin saya udah sulit mau mencarinya lagi karena ini sudah lama saya baca. Tapi dalam artikel yang udah lama saya baca itu, saya mendapati ada kata-kata seperti ini. Yang saya kurang nggak terlalu ingat persisnya, tapi kurang lebih kalimatnya seperti ini. Pada tahun 2006, pendeta Gilbert keluar memisahkan diri dengan alasan yang masih misteri hingga hari ini. Sampai hari ini, alasan sesungguhnya di balik kepergiannya dari Tiberias masih simpang siur. Sebuah kepergian yang meninggalkan tanda tanya besar. Tapi baik Gilbert maupun Pariaji, kedua pendeta yang cukup terkenal itu seolah sepakat menutup rapat-rapat alasan di balik perceraian mereka. Seolah keduanya telah bersepakat untuk tidak membocorkan kepada publik terkait apa sesungguhnya yang terjadi di balik perpisahan mereka. Gitu. Lalu ada juga dari Detik News, itu mencatat begini. Kepada Detikcom, Jumat 6/5/2022, Gilbert mengatakan dirinya dan Pariaji pernah sangat dekat. Dulu di TVRI, kata Gilbert, dia memiliki program yang dinamai Mujizat. Pariaji lah yang menjadi narasumber programnya. Cukup kaget karena ada masa-masa kita sangat dekat, pelayanan bersama. Saya mungkin 5 tahun bersama dengan beliau di TVRI setiap Sabtu waktu itu. Jadi saya hostnya dan beliau sebagai narasumber tetap. Nama programnya Mujizat, cerita Gilbert. Gilbert Lumoindong juga pernah menjadi pendeta tamu tetap di Gereja Tiberias saat gereja tersebut masih merintis pelayanan gereja. Sebelumnya kami juga sama-sama melayani. Khususnya saya diundang menjadi pendeta tamu tetap awal-awal pelayanan dimulai Tiberias itu, jelas Gilbert. Gilbert mengatakan juga salah satu yang mendukung Pariaji membuat sinode sendiri, yakni Gereja Tiberias Indonesia. Saya bukan pendeta dari Gereja Tiberias karena saya tetap pendeta Gereja Bethel. Sempat awal-awal tercatat sebagai pengurus Gereja Tiberias Indonesia, ketua 1 kalau nggak salah. Itu waktu beliau pisah dari GBI. Beliau membangun sendiri, saya mendukung beliau. Kalau nggak salah, saya saat itu ketua 1 di sinodenya, terang Gilbert. Nah ini yang saya bacakan ini adalah kutipan dari Detik News ya. Jadi mungkin ketika Wikipedia mencatat ia memisahkan diri, ini saya duga mungkin ini maksudnya bukan keluar dari Tiberias. Karena kan ini memisahkan diri tahun 1998. Tapi tahun 2004 dia masih aktif sebagai pengkhotbah di Natal Tiberias. Jadi saya duga ini kalimat di sini ia memisahkan diri, ini maksudnya memisahkan diri ketika Yesaya Pariaji itu memisahkan diri dari Sinode GBI dan membentuk Gereja Tiberias Indonesia. Gitu ya. Saya kira seperti itu. Mohon maaf kalau mungkin ada kekeliruan informasi di sini, tapi setidaknya inilah informasi-informasi yang saya dapat ya. Boleh koreksi kalau memang ada kekeliruan. Nggak apa-apa. Jadi,
poin yang mau saya sampaikan dari data-data sumber-sumber yang saya bacakan di sini, apa poin yang mau saya sampaikan? Jadi gini, memang ada hubungan kerjasama antara Pendeta Gilbert Lumoindong dan Pendeta Yesaya Pariaji yang terjadi di masa lalu, mewarnai lembaran kisah pelayanan mereka. Jadi memang dua pendeta ini pernah kerjasama di masa lalu. Nah, di samping itu, ada satu cerita menarik dari pelayanan pendeta Gilbert yang cukup fenomenal. Jadi dulu itu pernah ada duel tatap muka jarak dekat antara pendeta Gilbert yang ditantang oleh, ya katakanlah dukunnya para dukun ya. Karena berdasarkan artikel lama yang pernah saya baca, semua dukun santet di tanah Jawa kalah sama orang ini. Saya nggak tahu itu benar apa enggak, apakah itu cuma berita yang dibuat-buat biar kelihatan menarik dibaca. Tapi memang seperti itulah yang saya baca, gitu. Dan puji Tuhannya, Pendeta Gilbert menang duel. Jadi, dari melihat sepak terjangnya, memang Pendeta Gilbert ini punya rekam jejak yang boleh dibilang sangat melegenda. Dan informasi-informasi seperti inilah yang mendatangkan rasa kagum di hati banyak orang terhadap Pendeta Gilbert. Jadi memang nggak bisa disangkal, dia memang hebat. Bahkan pada malam puncak perayaan Natal GTI Gereja TBRS Indonesia tahun 2004, Pendeta Gilbert menyihir puluhan ribu jemaat yang memenuhi seisi tribun Stadion Utama Gelora Bung Karno. Saya menonton itu dalam YouTube-nya, dan saya terus terang, saya melihat orang ini hebat sekali. Orang ini punya karunia. Saya melihat dia ini punya karunia yang sangat besar. Karunianya hebat sekali dalam berkhotbah, dalam berceramah. Tapi justru itu, dengan pamornya itu, dengan nama besarnya itu, dia malah mengajarkan Yesus bukan anak Allah. Jelas nggak heran hal seperti ini mengguncang jagat. Saya lalu membandingkan ajaran dia ini dengan ajaran dia yang dulu. Kan dia mengajarkan Yesus bukan anak Allah. Lalu saya coba membandingkan ajaran dia ini dengan ajaran dia yang dulu. Yaitu dalam YouTube yang judulnya Pesan Natal Pendeta Gilbert Lumoindong, Natal Gereja TBRS Indonesia 2004. Ini judul YouTube-nya. Ini linknya. Nah, dalam YouTube tersebut, saya terus terang saya suka kata-katanya Pendeta Gilbert. Dia hebat sekali bicaranya di situ. Ya walaupun ada beberapa statement dia di dalam video itu yang saya kira tidak ada dasar kitab sucinya. Tapi ada pesan rohani yang sangat kuat terucap dari mulutnya sendiri, yaitu Kristus anak Allah. Pendeta Gilbert menekankan Kristus anak Allah. Nah, saya terus terang dalam video ini ya, dalam YouTube di sini, Pendeta Gilbert menekankan Kristus anak Allah. Saya terus terang, saya bertanya-tanya, kenapa bisa ada perbedaan doktrin dari omongan dia yang dulu dengan omongan dia yang sekarang? Dalam video zaman dulu, di Stadion Utama Gelora Bung Karno itu, dia memberikan penekanan yang sangat kuat sekali bahwa Kristus itu anak Allah. Itu tahun 2004. Sekarang, ini 2026, dia malah mengajarkan Yesus bukan anak Allah. Jadi, bukan hanya transformasi gaya khotbah, isi khotbahnya pun dia transformasikan. Kenapa bisa seperti ini, Pak? Saya kira, jadi begini ya Bapak. Pak Gilbert, kalau Bapak menonton video ini saya bilang buat Bapak, saya kira gak ada salahnya, bahkan ada baiknya kalau Bapak menarik dan meralat ajaran Bapak yang mengundang viral ini, lalu menggantinya dengan ajaran yang sesuai dengan kristologi yang benar. Saya kira ada baiknya.
kalau Bapak meralat ajaran Bapak ini ya, ada ajaran, ini saya tambahkan ya, ada ajaran-ajaran tertentu yang secara terselubung menentang doktrin dasar Kristen bahwa Yesus anak Allah. Doktrin dasar Kristen bahwa Yesus anak Allah ini ditentang secara terselubung oleh ajaran-ajaran tertentu. Seperti misalnya, salah satunya ya yang Pak Gilbert ajarkan sendiri. Yesus adalah Allah sendiri yang jadi manusia. Penekanan ajaran bahwa Yesus adalah Allah sendiri yang jadi manusia, ini betul-betul ditekankan sedemikian rupa sehingga berdampak pada konsekuensi teologis bahwa Yesus itu Allah, tapi bukan anak Allah. Dan ini melawan doktrin dasar Kristen. Ini melawan penyingkapan kitab suci tentang sang anak Allah itu. Kitab suci jelas mengatakan Yesus itu sang anak Allah. Dia adalah Allah, tapi dia juga anak Allah. Gitu ya. Yesus itu anak Allah, Kristus anak Allah, dan karena dia anak Allah, maka dia Allah. Itulah peningkapan kitab suci. Lalu ada juga ajaran lain. Yesus itu firman yang jadi manusia. Ini ajaran yang populer akhir-akhir ini ya. Yesus itu firman yang jadi manusia. Ajaran ini ditekankan secara kuat sekali, sehingga secara bawah sadar ini mengaburkan fakta bahwa Yesus itu anak Allah. Ajaran semacam ini secara perlahan-lahan menolak doktrin dasar Kristen yang menyatakan bahwa Yesus anak Allah. Ini bahaya teman-teman. Ada ayat kitab suci yang menyatakan bahwa Yesus itu firman, itu memang ada. Tapi dalam pengertian yang seperti apa? Yesus itu firman itu dalam pengertian yang seperti apa? Ini yang perlu dikritisi. Ini sama seperti ini ya. Yesus disebut anak domba Allah. Apakah Yesus betul-betul lahir dari domba? Apakah Allah Bapa punya domba yang mana dari domba itu lahir Yesus Kristus? Gitu? Kan tidak. Itu gelar bagi dia. Yesus anak domba, itu gelar bagi dia. Yesus anak domba Allah, itu bukan berarti Allah Bapa itu memelihara domba, lalu dari dombanya itu lahir Yesus Kristus sebagai manusia, juru selamat manusia. Bukan begitu. Jadi lebih jauh lagi nih. Kalau mau ekstrim ya, jadi apakah Bunda Maria itu mau dimengerti sebagai penggenapan tipologi dari dombanya Allah Bapa begitu? Atau gimana tuh maksudnya? Jadi makin aneh kan? Yesus anak domba Allah itu gelar bagi dia. Karena di dalam perjanjian lama itu banyak sekali kita temukan cerita-cerita yang 11-12 dengan korban penebus salah atau penebus dosa, yang mana mereka pakai domba jantan yang kudus dan tidak bercela, tidak bernoda, yang mana anak domba jantan itu dikorbankan sebagai korban penebus salah. Itu kan semua tipenya itu semua adalah tipe di dalam perjanjian lama, yang mana semua tipe-tipe itu digenapi di dalam Kristus sebagai antitipenya. Antitipenya sudah datang, maka tipe-tipenya itu harus disingkirkan. Dan inilah yang disebut sebagai tipologi di dalam kitab suci. Jadi Yesus itu bukan betul-betul anaknya domba yang lahir dari domba, dilahirkan dari domba, bukan. Yesus anak domba itu gelar bagi dia. Gitu ya. Nah, kalau teman-teman sudah mengerti ini akan sama dengan Yesus disebut firman. Yesus disebut firman, bukan dia betul-betul kalimat Allah yang jadi manusia. Itu gelar kehormatan bagi dia. Saya terus terang, saya ini menentang sekali pengajaran
orang-orang yang mengajarkan kepada kalian, mengajarkan di YouTube, di TikTok, bahwa Yesus itu betul-betul firman dalam pengertian kata-kata Allah yang turun ke dunia jadi manusia. Saya menentang sekali orang-orang yang seperti itu ya. Di antaranya itu ada Bambang Nursena, ada Elia Miron, ada si RBN itu, Erben, atau apa itu bacanya, Agatha, dan yang saya dengar Sofiatul juga ngajarin begitu. Saya menentang sekali ajaran-ajaran dari orang-orang seperti itu ya. Yesus disebut firman, itu gelar bagi dia. Tapi saya lihat banyak sekali orang menerima doktrin ini ya, bahwa Yesus itu firman dalam pengertian kalimat ucapan Allah yang menjadi manusia. Ini bahaya teman-teman. Ajaran seperti ini kalau ditekankan terus-menerus secara ekstrim, ini akan mengaburkan fakta bahwa Yesus anak Allah. Fakta bahwa Yesus anak Allah akan dikaburkan secara bawah sadar oleh doktrinasi semacam ini. Karena pikiran mereka sudah terdoktrinasi bahwa esensi Yesus pra-inkarnasi itu kata-kata Allah. Itu kata-kata, ucapan, bunyi, kalimat, suara, dengung dari omongan Allah. Jadi kalau Allah lagi ngomong, nah bunyi suaranya, getaran vibrasi dari bunyi bicaranya itu, getaran vibrasi dari bunyi bicaranya Allah, itulah eksistensi Kristus. Kalian jangan percaya sama ajaran begini ya, jangan percaya sama ajaran begini. Jadi kalau Yesus itu dimengerti sebagai firman dalam pengertian kata-kata seperti itu, bunyi suara seperti itu, maka konsekuensi teologisnya, bagaimana Yesus disebut anak? Konsekuensi teologis dari ajaran seperti ini adalah Yesus itu bukan anak Allah. Seperti yang Bambang Nursena bilang itu, Yesus disebut anak, itu cuma kiasan. Berkali-kali dia ngajarin begitu. Kalian jangan percaya sama ajaran begitu. Yesus disebut anak, itu bukan kiasan. Dia betul-betul anak, jauh dari kekekalan sana. Jauh. Dia sudah ada anak. Dan memang ini bukan anak biologis seperti kita manusia. Kalau kita manusia, itu anak biologis. Orang tua kita menikah, kita lahir sebagai anak, itu anak biologis. Tapi kalau Yesus anak Allah, itu bukan anak biologis. Dia sungguh-sungguh anak. Bahkan kitab suci mengatakan, dia sudah ada di dalam dekapan Bapa sebelum kita semua ada. Sebelum dunia diciptakan. Yesus sebagai anak sudah ada dalam dekapan Bapa. Bagaimana Allah Bapa memeluk omongannya sendiri? Ini jadi tidak masuk akal teman-teman. Ajaran seperti itu. Jadi kalau kalian mendengar pengajar-pengajar yang sangat menekankan secara ekstrim bahwa Yesus itu firman yang jadi manusia, kalian jangan dengerin. Kalian jangan percaya sama ajaran begitu. Karena pengajar-pengajar seperti ini, entah mereka sadar, entah mereka tidak sadar, mereka tuh mencoba membuat ajaran baru, membuat Injil yang berbeda, bahwa Yesus itu bukan anak Allah. Tapi ini tersamarkan sekali. Ajaran mereka bahwa Yesus bukan anak Allah ini tersamarkan sedemikian canggih sehingga banyak orang nggak sadar ini. Ini bahaya sekali teman-teman. Kalian harus memilih mau percaya Yesus anak Allah atau mau percaya Yesus itu firman Allah, kata-kata Allah. Kalian mau percaya yang mana? Kalau kalian percaya Yesus anak Allah, berarti Yesus itu bukan kata-kata. Kalau kalian percaya Yesus kata-kata, otomatis Yesus itu bukan anak Allah, bukan anak Allah. Kalian pilih mana? Kalau saya jelas pilih yang memilih pandangan bahwa Yesus itu anak Allah. Karena inilah penyingkapan dari kitab suci. Ini ajaran Kristen. Kalau ajaran mereka itu bukan ajaran Kristen. Saya punya dugaan. Ajaran itu adalah hasil copy paste. Ini mohon maaf kalau mungkin saya keliru ya. Tapi saya punya dugaan. Ini adalah ajaran yang mengcopy paste ajaran dari abad keberapa itu yang disebut dynamic monarchianism. Saya punya dugaan ke arah situ. Saya punya kecenderungan ke arah situ, teman-teman.
Ya, jadi jangan kalian percaya ajaran begitu. Yesus bukan firman Allah. Yesus itu anak Allah. Dia betul-betul anak sungguh-sungguh. Anak kekekalan, itulah Yesus Kristus, pribadi Allah anak, sebelum prainkarnasi. Oke? Jadi, buat pendeta Gilbert, buat Pak Gilbert ya, buat Pak Gilbert yang terkasih, kalau Bapak mendengar ini pesan saya buat Bapak. Bapak ini punya karunia hebat. Karena itu Bapak punya tanggung jawab besar atas karunia yang Tuhan titipkan kepada Bapak. Dengan karunia sebesar itu, tapi Bapak mendoktrin jemaat dengan ajaran Yesus bukan anak Allah. Bapak justru menyalahgunakan karunia itu. Bapak perlu ingat ya, karunia yang besar mendatangkan tanggung jawab besar. Pak Gilbert punya karunia. Dengan karunia sebesar itu, Bapak bisa meluruskan banyak orang. Bapak bisa menuntun banyak orang kepada ajaran yang lurus dan benar. Tapi kalau Bapak mengajar yang salah, Bapak bisa menyesatkan banyak orang. Jadi buat Pak Gilbert yang terkasih, ingat pesan saya ini ya Pak. Saya menyampaikan ini bukan dengan spirit benci, tapi dengan kasih. Ketika saya melihat ajaran sesat model aneh-aneh berkeliaran di jagat media sosial, saya selalu condong atau punya kecenderungan ingin melawan dengan ajaran-ajaran yang lurus. Karena ajaran yang sesat itu tidak boleh dibiarkan merajalela di dalam tubuh jemaat Kristen. Yang Pak Gilbert lakukan ini bukan menafsirkan kitab suci, tapi Pak Gilbert membuat kitab suci melawan dirinya sendiri. Dan karena itulah pembahasan ini saya buat. Ini saya mau mengutip kata-katanya dari seorang evangelis yang saya kenal ya. Saya memanggil beliau Bang Yarens. Ini kutipan kata-kata beliau. Gilbert melawan prinsip kitab suci menafsirkan dirinya sendiri. Yang Gilbert buat, kitab suci melawan dirinya sendiri. Gitu. Ini kalimatnya dari evangelis yang biasa saya sebut sebagai Bang Yarens. Jadi buat Pak Gilbert, saya akan akhiri ini dengan mengutip kalimat dari Bapak sendiri, dari pendeta Gilbert sendiri, yang mana saya tambahkan dengan kristologi yang benar, yaitu anak Allah. Kalimatnya seperti ini. Demikian kata-kata penutup saya di sini. Kristus anak Allah. Inilah yang kita percaya. Kita punya keyakinan yang kuat. Nabi boleh banyak, agama boleh banyak, tapi keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan, anak Allah. Bersama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom.